Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya wa mursalin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa, puji dan syukur sentiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbuna, karena hingga saat ini kita masih diberikan taufik hidayahnya serta inayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali dalam kultum Ramadan tahun 1444 Hijriah. Salawat dan salam juga sentiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga di zaman. Insya Allah termasuklah kita sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kita nanti di yaumil akhir akan mendapatkan syafaat dari beliau. Hadirin jamaah rahimakumullah. Adapun tema kultum kali inilah marhaban ya Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang dikaruniakannya kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat sehat dan usia, sehingga hari ini kita dapat memasuki kembali bulan suci Ramadan yang penuh dengan barokah, rahmat dan maghfirah. Kesempatan memperoleh kenikmatan ibadah bulan suci Ramadan memang sesuatu yang harus disyukuri. Cara mensyukurinya adalah dengan mengoptimalkan ibadah bulan suci Ramadan, khususnya untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa dari dosa dan sifat tercela, dan ta'mirul masajid, memakmurkan masjid. Hadirin jamaah, sudah sewajarnya lah jika kedatangan Ramadan kita sambut dengan perasaan gembira, sehingga kita dapat menunaikan ibadah Ramadan dengan senang hati. Perasaan senang hati akan membuat ibadah Ramadan yang sebenarnya berat mampu kita tunaikan dengan perasaan yang ringan. Sebagai tanda kegembiraan kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Marhaban berasal dari kata rab yang berarti luas atau lapang. Berdasarkan arti tersebut, kehadiran bulan suci Ramadan harus kita sambut dengan hati yang luas dan lapang, sehingga jiwa kita pun merasa luas dan senang menyambutnya. Dengan hati yang lapang, niscaya Ramadan tidak akan kita lewatkan begitu saja untuk sesuatu yang sia-sia. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, selagi masih diberi kesempatan untuk menikmati ibadah bulan suci Ramadan tahun ini, kita harus memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya agar kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan target ibadah bulan suci Ramadan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 183 surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Agar kita dapat memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, kita harus memahami hakikat ibadah Ramadan yang banyak memiliki sebutan. Sekurang-kurangnya ada 6 sebutan yang diberikan kepada bulan suci Ramadan sebagai gambaran hakikatnya. Yang pertama, Ramadan sebagai syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Ini menggambarkan bahwa selama bulan suci Ramadan kita akan memperoleh didikan secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang yang disiplin dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Berhasil atau tidaknya proses pendidikan ini sangat tergantung kepada kesungguhan kita dalam mengikutinya. Ukuran keberhasilan yang paling utama adalah kesediaan kita
untuk selalu terikat dengan segala ketentuan dan undang-undang Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Jika ukuran tersebut tidak terpenuhi, bisa jadi kita termasuk orang yang hanya memperoleh lapar dan haus dari ibadah puasa. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala melainkan selain lapar dan haus. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim dari Abu Hurairah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebutan kedua yang diberikan kepada bulan suci Ramadan adalah Syahrul Jihad. Bulan yang mendidik kita untuk menumbuhkan dan memantapkan semangat jihad dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Semangat jihad harus dimulai dengan jihad melawan hawa nafsu, dalam arti mengendalikan hawa nafsu agar tunduk dan patuh dengan segala ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Jika hawa nafsu tidak tunduk pada ketentuan Allah dan Rasul-Nya, bisa jadi pengakuan kita sebagai orang yang beriman tidak diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana terdapat dalam hadis berikut. La yu'min ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, syariat Islam. Hadis riwayat Tabrani. Hadirin jemaah, sebutan Ramadan lain yang ketiga adalah Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Sebutan ini diberikan karena Al-Quranul Karim pertama kali diturunkan pada bulan suci Ramadan. Pada bulan ini kaum muslimin dan muslimat dituntut untuk lebih mengakrabkan diri dengan Al-Quranul Karim, baik melalui bacaan, pemahaman maupun pengalaman. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain sebutan tersebut, sebutan keempat dari Ramadan adalah Syahrul Ukhuwah atau bulan persaudaraan. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala mendidik kita untuk lebih mencintai sama kaum muslimin dan muslimat pada bulan suci Ramadan. Orang yang berpuasa akan merasakan lapar dan haus. Dari sini diharapkan lahir perasaan dan kemauan untuk menolong saudara kita yang miskin karena kita merasakan sendiri betapa tidak enaknya mengalami lapar dan haus. Sebagai wujud dari ukhuwah, pada akhir bulan suci Ramadan biasanya disimbolkan dalam bentuk menunaikan zakat fitrah, zakat mal, serta sedekah. Puncaknya adalah pada saat solat Id yang akan berkumpul seluruh kalangan muslimin dan muslimat dalam suatu masyarakat dengan suasana persaudaraan yang sangat tinggi. Apalagi dalam tradisi masyarakat kita ada kebiasaan saling memaafkan dan silaturahim hari raya Idul Fitri yang semakin mengokohkan persaudaraan di kalangan sesama muslim. Menjadi mukmin memang harus dibuktikan keimanannya. Salah satunya adalah dengan mewujudkan persaudaraan dengan sesama muslim. Untuk itu Allah berfirman pula, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang muslim itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Dengan demikian, Ramadan juga memperkokoh semangat berjamaah. Sehingga kadangkala Ramadan disebut juga Syahrul Jamaah atau bulan untuk memperkokoh kejamaahan. Dengan ukhuwah dan kejamaahan yang kokoh, kaum muslimin dan muslimat akan menjadi umat yang kuat dan disegani sehingga memiliki kewibawaan di hadapan umat yang lain. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebutan kelima untuk bulan suci Ramadan adalah Syahrul Dakwah. Hal ini karena selama bulan suci Ramadan kualitas dan kuantitas aktivitas dakwah memang mengalami peningkatan. Baik dakwah yang berlangsung di masjid dan musola, kampus, sekolah, kantor, bahkan dakwah di rumah tangga maupun dakwah melalui media massa seperti radio, televisi, koran dan majalah
serta dilakukan secara individu dengan cara saling menasihati. Ini juga sekaligus menyadarkan kita bahwa dakwah merupakan tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap muslim, dan dalam melaksanakannya harus dilakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Hadirin jamaah, yang keenam ataupun yang terakhir adalah syahrul ibadah. Bulan suci Ramadan sebagai bulan untuk merealisasikan tugas kita dalam hidup ini hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang luas. Sehingga mulai bangun tidur di pagi hari hingga tidur malam hari, kita harus bersikap, berbicara, dan bertindak hati-hati agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulnya. Akhirnya dapat kita simpulkan bahwa hakikat ibadah Ramadan dari tahun ke tahun adalah untuk membina kualitas keimanan agar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Demikian pesan-pesan Ramadan tahun ini. Semoga Ramadan tahun ini dapat lebih kita optimalkan untuk memperbaiki kondisi keislaman kita, keluarga, dan masyarakat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.